Untuk mendukung channel ini, silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hai, ketemu lagi di Scary Notes Horror Podcast. Di edisi kali ini kita akan menyimak cerita berjudul Room Service. Langsung saja kita mulai. Kisah ini diceritakan oleh Benny. Namaku Benny, pekerjaanku adalah seorang chef. Ini pengalamanku saat bekerja di sebuah hotel bintang 5 di sebuah kawasan pariwisata. Untuk lokasi dan tempat, aku rahasiakan. Kisah ini terjadi saat aku masih belum lama bergabung sebagai staf juru masak atau chef di hotel tersebut. Setelah menjalani masa probation, aku pun dipanggil oleh atasan, yaitu sebut saja Pak John, untuk bertugas di shift malam. Mulai bulan ini, kamu saya tempatkan di jadwal shift malam dan menangani room service malam. Kamu akan mulai 2 hari lagi. Bagaimana? Tanya Pak John. Aku pun menjawab, siap Pak. Ya, lumayan juga ganti suasana dari jadwal pagi seperti biasanya. Enak juga, aku bisa bangun agak siang kan? Aku dengan bersemangat pun mengiyakan permintaannya. 2 hari kemudian aku bersiap-siap berangkat untuk shift malam, yaitu jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Jam 12 malam tank biasanya disebut dengan jam ngalong. Untuk tim malam aku akan didampingi oleh Fajar, yaitu staff kitchen, Anto sang operator, dan room boy bernama Edo. Sesampainya di kitchen, aku melihat Fajar sudah standby sambil chatting di handphone. Kenalan dulu bang, saya Fajar. Dia menyapaku dengan ramah. Anak pagi ya? Aku pun mengangguk. Benny, anak pagi, jawabku sambil mengulurkan tangan. Fajar pun tertawa. Resmi amat bang, dan kami pun ngobrol sejenak sambil menyiapkan area dapur. Jar, biasanya malam-malam gini orang pesen apa sih? Tanyaku penasaran. Biasanya sih tamu lokal pesen nasi goreng, sate, sop buntut, atau mie rebus. Itu yang sering dipesan. Kalau tamu bule ya sup atau salad, kadang steak atau french fries. Begitulah, jelas Fajar. Tak lama kemudian ada bunyi telepon masuk di extension kami. Fajar dengan sigap mengangkat. Oke, siap, begitu jawabnya. Dari Anto, operator, ada orderan room service kamar 315. Pesen chicken cream soup dan sirloin steak masing-masing 1, jelas Fajar. Oke, siap, jawabku, sambil mulai bergerak menyiapkan bahan-bahan dan memasak. Nanti diambil si Edo rumboynya, tambah Fajar. Aku pun sigap menyiapkan bahan-bahan krim sup dan Fajar mulai mengerjakan steak. Enak juga kayaknya malam ya, yang mesen sedikit, sambungku. Fajar menjawab, ya malam memang lebih slow bang. Tak lama kemudian masakan siap, dan Edo telah tiba di kitchen untuk mengambil pesanan agar bisa dikirim ke kamar si tamu. Asik nih, bakal dapat tips gede dia, koda Fajar. Tenang bro, nanti seperti biasa, bagi rata, tawa Edo. Aku pun mulai merasa nyaman dengan suasana shift malam. Lebih santai dan timnya pun kompak. Setelah mengerjakan pesanan tadi, kami pun santai sambil nonton TV di depan ruangan dapur. Bikin kopi yuk, ajak Fajar. Yah, katanya mau ngebir, canda Edo. Tiba-tiba telepon berdering, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Kalau jam segini biasanya orang pesan apa sih? Tanyaku pada Fajar. Dia pun menjawab, biasanya makanan ringan sih, kadang kentang goreng atau sandwich. Aku pun mengangkat telepon dari Anto. Orderan untuk kamar 511 ya, menunya nasi goreng 1, 2 orange juice, dan 1 chicken steak, jelas Anto. Aku pun bergegas menyiapkan chicken steak dan kali ini gantian Fajar yang menggoreng nasi dan menyiapkan jus. Tak lama kemudian Edo pun datang mengambil pesanan yang sudah siap dikirim. Aku melanjutkan membersihkan peralatan, setelah itu ngopi dan duduk di sofa dekat restoran hotel bersama Fajar. Benar, jadi mau ngebir? Tanyaku iseng. Fajar tertawa, suasana malam yang sepi menjelang jam 3 pagi, dan kami pun larut dalam obrolan.
Sekitar 30 menit kemudian, Edo datang dengan wajah pucat dan membawa hidangan yang sudah kami buat. "Kenapa bro?" tanya Fajar. Edo pun bercerita bahwa saat tiba depan kamar, Edo memencet bel sambil menyebut, "Room service." Dari dalam, terdengar ada suara orang menjawab. "Ya." Suara itu, suara seorang wanita. Lalu terdengar suara langkah kaki berjalan menuju ke arah pintu. Namun suara pintu kamar tak kunjung dibuka. Edo menunggu. Mungkin tamu tersebut sedang siap-siap atau ke toilet sebentar. Edo ingin memencet bel lagi, tapi khawatir dianggap tidak sopan. Ia pun memilih menunggu si tamu bersiap-siap. 15 menit telah berlalu dan tidak ada tanda-tanda pintu dibuka. Edo akhirnya memencet bel lagi. Kembali terdengar suara langkah kaki. Tapi pintu tak dibuka. Edo menunggu lagi 10 menit, kemudian mengontak Anto lewat HT. "Order room service-nya kamar 511 kan? Harap dikonfirmasi dong, karena sudah ditunggu 25 menit. Tamu tak membuka pintu. Tadi ada jawaban setelah di bel, tapi tamunya nggak buka pintu. Apa bisa dicek security? Khawatir tamunya sakit," jelas Edo. Anto pun menjawab, "Oke, Pak Eri segera ke sana." Pak Eri adalah security shift malam yang akan mengecek kamar tersebut. Sambil menunggu Pak Eri datang, entah kenapa Edo mendadak merasa merinding, seperti ada hembusan angin dingin menerpanya. Lalu terdengar musik klasik bersuara pelan dari arah kamar tersebut. Mungkin ringtone handphone, pikir Edo. Untunglah tak lama kemudian Pak Eri pun datang dan memencet pintu bel. Kali ini terdengar sunyi. "Tadi orangnya jawab kok Pak. Bilang, iya gitu," jelas Edo. "Mending dicek aja, dibuka aja. Takutnya tamunya sakit Pak, atau pingsan." "Mari kita ke front office," ajak Pak Eri. Edo dan Pak Eri pun bergegas ke sana. Setelah dicek data kamar oleh front office, ternyata kondisi kamar kosong sudah 1 minggu. Kamar tersebut memang jarang disewakan, jelas staf front office yang bertugas. Wajah Pak Eri pun langsung paham. Pasti kamar ini termasuk kamar yang angker. Tapi Edo masih ngotot. "Gak mungkin Pak, tadi orangnya jawab kok, suara perempuan." Front office pun memberikan kunci duplikat untuk mengecek. Edo dan Pak Eri akhirnya kembali lagi ke sana dan membuka kamar dengan kunci duplikat. Saat dibuka, kondisi kamar kosong dan bersih. Tidak ada siapa-siapa. Kasurnya rapi sempurna, sesuai standar bintang 5. Tidak ada kerutan maupun lipatan yang kusut. Edo mendadak pusing dan menggigil. Mereka pun bergegas keluar. Kejadian malam ini membuat Edo shock, dan malam itu kasus ini dibahas di front office dan operator. Edo menghubungi Anto sang operator lewat HT. "Kamar 511 ternyata kosong. Tadi yang nelpon laki atau perempuan?" Anto pun menjawab kaget. "Astagfirullah, jadi tadi gue ngomong sama Demit. Tadi suara perempuan do yang mesen." Edo pun bergegas ke dapur menceritakannya padaku dan Fajar. "Kapok gak mau shift malam lagi," ujar Edo. "Dia mau isengin kamu kali," canda Fajar. "Udah, kita istirahat aja dulu, siap-siap pulang sebentar lagi," sambung Edo. Keesokan harinya, seorang rekan senior yang mendengar ceritaku pun berkomentar, "Itu kalau gak salah kamar legend, anak-anak malam angkatan lama biasanya udah pada tahu," ujar seniorku. Aku pun penasaran bertanya, ada kejadian apa sebenarnya? Dan seniorku bercerita kalau beberapa tahun lalu sempat ada wanita menginap di kamar tersebut dan meninggal di sana akibat sakit. Sejak saat itu, kamar tersebut sering bermasalah dan dikeluhkan tamu, sehingga memang jarang digunakan, alias selalu kosong. Aku pun sempat hilang semangat dengan shift malam. Namun aku sadar, di tempat manapun kita bekerja, pasti tempat itu memiliki sebuah sejarah atau tragedi tersendiri yang dapat menjadi pemicu kejadian-kejadian mistis di sana. Oh iya, akhirnya aku putuskan untuk tetap mengambil jadwal shift malam sesekali. Begitu juga Fajar. Kabar terakhir yang kudengar, Edo tidak pernah mau lagi
mengisi jadwal shift malam. Demikianlah ceritaku bekerja shift malam di sebuah hotel berbintang. Demikianlah Scary Notes Horror Podcast edisi kali ini. Terima kasih sudah menyimak Scary Notes Horror Podcast. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan podcast horor edisi terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya.